Ini kalau dilihat dari tampang-tampangnya kok agak-agak banyak ujiannya niki. Jangan-jangan sholat isya ke masjid ini karena gak kuat mendengar istrinya cerewet. Ya itu ujian juga itu. Ya. Jangan-jangan ibu-ibu kesini juga karena tadi mau buka puasa minta uang suaminya terlalu pelit. Nah itu ujiannya ibu-ibu nih. Ya. Jadi semua manusia pasti pernah mengalami yang namanya ujian. Dan sifat dari ujian itu pasti tidak enak. Coba kalau tanya-tanya ke anak ibu atau bapak-bapak ibu-ibu ketika waktu sekolah dulu. Kalau seumpama ada pengumuman dari guru, besok ujian matematika, itu pasti serempak itu. Wah, itu kenapa? Males udah. Ujian lagi. Kenapa? Karena ujian itu gak enak. Tapi mau gak mau harus dihadapi. Pilihannya dua, mau lulus atau tidak lulus. Hanya itu saja pilihannya. Kalau mau tidak lulus, ya sudah, silakan marah-marah, silakan nggak usah masuk sekolah, nggak usah masuk kelas, nggak ikut ujian, tidak lulus, selesai. Tapi kalau mau lulus, berarti harus belajar, harus sabar dan lain sebagainya. Tidak berhenti di sekolah saja, di SMP, di kuliah dan sebagainya seperti itu. Ketika berumah tangga juga dapat ujian. Ada yang secara ekonomi ujiannya kena ujian secara ekonomi. Ada yang seperti tadi, ibu-ibu dapat ujian suaminya medit. Ada yang kayak gitu, nggak ada kalau di sini ya. Atau yang bapak-bapak dapat ujian istrinya cerewet. Wah ini nggak apa-apa cerewet ya. Soalnya kalau nggak cerewet kita tuh nggak giat bekerja pak. Kalau begitu istri cerewet, nah itu ujian kita hadapi, kita makin kerja keras ya, supaya dia bahagia. Naik lagi punya anak menjadi ujian dan lain sebagainya. Pilihannya cuma dua, mau menempuh ujian itu secara baik, dengan kata lain mau lulus, atau mau tidak lulus. Pilihannya cuma dua. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum." Kamu kira kamu akan masuk surga padahal kamu belum merasakan seperti ujian, kamu belum merasakan ujian atau cobaan yang menimpa orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kita itu pasti kena ujian, begitu juga dengan kita. Kamu kira dengan berleha-leha itu nanti kamu akan masuk surga, padahal kamu belum mendapat ujian. Ujiannya apa? Orang-orang sebelum kita dan yang akan kita hadapi apa yang akan kita hadapi? Massadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ujiannya itu bisa jadi berupa kemelaratan atau penderitaan, wa zulzilu, dan mendapat goncangan. Goncangan ini bisa goncangan psikologinya down karena begitu ruwetnya masalah. Sampai-sampai Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman pada ayat ini diceritakan begitu beratnya sampai mengatakan mata nasrullah, kapan ujian seperti ini pertolongan Allah datang. Akan sama seperti kita kan, kalau mendapat ujian, kapan ujian ini selesai, mencoba untuk sabar. Ala inna nasrullahi qarib. Allah menegaskan, ingat, ketika kamu ditimpa musibah seperti itu, dan seperti yang ditimpa oleh Rasul, ditimpa orang-orang yang beriman, yang sampai mempertanyakan kapan ya Allah ujian ini selesai, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang. Allah menegaskan, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu sangat amat dekat sekali. Nah, jadi kita harus tahu bahwa ujian apapun pasti akan ada endingnya, pasti akan ada al-ajal. Al-ajal itu waktu yang ada di ujung, pasti ada selesainya. Gak mungkin ujian itu terus-terusan kayak gitu. Ujiannya bentuknya apa? Nah, ini lagi-lagi Allah sayang sama kita. Kita tuh dikasih kisi-kisi ujian. Nah, sama seperti kita sekolah, nggih.
ada kisi-kisi ujian. Ujiannya seperti ini loh. Secara umum kamu akan dikasih ujian seperti ini loh. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, sungguh kamu akan aku uji. Ini kata Allah Ta'ala. Di situ kalau dalam tafsir ulumul Quran ada huruf lam taukid. Lam taukid itu penekanan itu pasti. Walanabluwannakum, sungguh pasti kamu akan saya uji. Ujiannya bentuknya apa? Bisyai'im, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut. Jadi ada kala kita mempunyai rasa takut. Kalau dimaknai secara luas mungkin psikologi kita diserang. Kalau takut sama istri itu termasuk ujian buatan, Pak? Nah, itu terserah ya. Terserah, ini kok istri terus ini. Tapi jangan curiga, jangan-jangan nanti ini jangan-jangan yang ceramah habis dimarah sama istrinya kok gini terus. Enggak. Jadi rasa takut, dia merasa takut. Punya anak banyak, takut, aduh nanti anak saya sekolah bagaimana, pendidikannya bagaimana. Itu ujian. Walju', juga kamu saya uji dengan rasa lapar. Bisa jadi ekonomi susah. Wa naqsim minal amwal, sama maknanya dengan ekonomi yang susah, kurangnya harta. Wal anfus, dan jiwa, kamu saya uji dengan jiwa. Orang yang kita sayangi meninggal dunia misalkan. Wathamarat, dan buah-buahan dan sebagainya. Nah, gambaran ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dengan lam takkid, penekanan, pasti akan aku berikan kepada kamu. Jadi kalau kita masih belum dapat ujian seperti ini dalam hidup kita, siap-siap, Pak, karena di situ ada lam takkid, penekanan, pasti kamu akan saya uji dengan ujian seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya bagaimana? Kalau ujian sekolah kita mendengar besok ada ujian dari guru, solusinya adalah belajar. Nah, ini sudah dikasih kisi-kisi oleh Allah Ta'ala, ujiannya berupa ini, berupa itu, berupa ini, berupa itu. Dikasih bocoran salah satu alat agar kamu lulus dari ujian yang pasti ditimpakan kepada kamu oleh Allah Ta'ala adalah wabasyiris sabirin, berikan kabar kepada orang-orang yang sabar. Dengan kata lain, ujian apapun yang kita hadapi, salah satu alat yang kita gunakan untuk mendukung kesuksesan kita menghadapi ujian adalah sabar. Kalau kita sabar, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Pada ayat ini ada tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Jadi gitu nggih. Kalau dalam ulumut tafsir itu ada tafsir, salah satu yang paling utama adalah Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Wa basyiris sabirin, berikan kabar kepada orang-orang yang gembira. Siapa itu orang-orang yang gembira? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu salah satu tandanya adalah ketika ada musibah menimpa mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Engkau ya Allah, dan kami juga akan kembali kepada Engkau. Kita dikasih ujian apa misalkan? Ekonomi susah, miskin terus dan lain sebagainya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak apa-apa ya Allah, kami ini milikmu. Walaupun saya ini miskin, Engkau adalah Al-Ghani. Engkau adalah zat yang maha kaya. Saya bangga walaupun saya miskin, tapi saya adalah hambanya zat yang maha kaya. Aku milik Engkau ya Allah. Jadi salah satu caranya adalah sabar. Apakah cuma sabar toh? Tidak. Dalam surah Al-Imran dikatakan, ayatnya mirip-mirip yang tadi itu, yang am hasibtum an tadkhulal jannata. Cuma ayat ini sedikit memberi solusi apabila kalau kita mau menghadapi ujian. Allah Ta'ala berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga padahal kamu belum menampakkan alladzina jahadu minkum, kamu belum menampakkan usahamu. Kamu belum menampakkan usahamu untuk melewati ujian tersebut.
Jadi bukan hanya ketika kita mendapat ujian dari Allah Ta'ala, kemudian kita tahu, oke lah, saya akan sabar. Ujian juga akan berhenti. Kemudian ditinggal tidur. Itu bukan seperti itu. Dilihat usahamu sampai berapa. Ketika kamu sudah menetapkan sabar, baru kamu akan bermujahadah. Alladzina jahadu minkum. Kamu berusaha. Kamu diam, muhasabah, saya mendapatkan ujian seperti ini, solusinya bagaimana? Jadi sabar itu bukan hanya diam saja, enggak. Ya. Enggak seperti itu sabar. Kamu juga harus berusaha. Kalau sudah nampak usahamu, am habsitum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Allah akan memasukkanmu ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena seperti yang saya katakan tadi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlepas dari yang namanya ujian, cobaan, dan ujian itu sifatnya pasti nggak enak, selalu susah. Ya. Oleh sebab itu Allah sampai bersumpah apa? Wal asri, demi masa. Kalau Allah sudah bersumpah, berarti apa yang akan disampaikan pada ayat selanjutnya itu betul-betul terjadi. Sama seperti kita kalau dituduh mencuri, notok-notoknya adalah, ya saya bersumpah demi Allah saya nggak mencuri. Itu untuk membuktikan. Nah ini Allah yang bersumpah, wal asri, semua manusia rugi, innal insana lafi khusrin, kecuali apabila manusia tersebut melakukan 4 hal. Yang terakhir adalah watawasau bis sabr, kecuali apabila manusia tersebut saling menasehati untuk senantiasa sabar. Kenapa kok saling menasehati? Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang terlepas dari yang namanya ujian, dan ujian itu nggak enak. Terakhir ada kisah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ada seorang ibu-ibu, dia diberi ujian al-anfus, jiwa, anaknya meninggal dunia, dikubur, nangisnya sedemikian rupa, berteriak-teriak histeris seolah-olah tidak menerima takdir. Datang Rasulullah, ibu itu tidak tahu bahwa yang datang Rasulullah, sedang meronta-ronta, dinasihati, wahai ibu, ittaqi Allah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Ya namanya gak kenal, ya, karena lagi kena musibah juga itu, dia berkata, pergilah kamu, karena kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Ini kan sama seperti kita kan, kalau mendapat ujian itu seolah-olah yang paling susah di dunia ini adalah kita. Itu sering itu, ya, dapat curhatan seperti itu kan pernah, berat banget. Saya pernah dicurhati sama orang itu kena musibah dari habis isya sampai menjelang subuh. Saking beratnya Pak, ketika dia curhat itu, ngomong itu sambil kayak membaca pantun, kayak membaca puisi. Itu betul, saya sampai geleng-geleng. Kok yang keluar itu kata, betapa berat. Wih, ini berat banget ini. Kok kayak baca puisi gitu ya. Nah, kemudian ibu itu Rasulullah pun pergi, disuruh, kamu wahai laki-laki, karena nggak tahu kalau itu Rasulullah, tidak tahu perasaan saya, kamu tidak mengalami musibah yang saya rasakan. Rasulullah pergi. Akhirnya ibu tadi didatangi oleh orang lain dan dikasih tahu, yang datang barusan itu Rasulullah. Kaget. Akhirnya dia datang menemui Rasulullah, datang ke rumahnya mau minta maaf. Kemudian dia setelah bertemu Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sabar. Katanya Rasulullah, enggak. Sabar itu indas sodamatil ula. Sabar itu letaknya pada pukulan yang pertama. Artinya apa? Ma'asyiral muslimin, ketika kita ditimpa ujian, cobaan yang pasti akan kita alami itu, dan kita harus sabar. Sabar itu letaknya ketika itu turun pertama kali, saat itu juga sabar. Jangan misalkan ibu-ibu misalkan ketika minta uang sama suaminya, kemudian dikasih ujian, gak punya uang gitu misalkan kayak gitu. Lantas apa? Terbang piring, mangkok pecah, misalkan gitu nggih. Tapi bukan ibu-ibu masjid sini, itu masjid Amerika sana ya. Piring pecah dan sebagainya. Ketika piring dan mangkok, gelas semuanya sudah habis, baru dia mengatakan, saya sabar, saya sabar. Itu bukan sabar, ya. Sabarnya itu ketika dia pertama kali mendapat ujian dari Allah Ta'ala. Mungkin itu saja ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ceramah singkat atau mau'idhah. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita ketika kita diberi ujian oleh Allah Ta'ala. Apapun itu, kita berhasil, kita sukses, dan nanti ujung-ujungnya kita masuk surga.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.